Nobita akhirnya belajar di rumah. Padahal hari ini belum disuruh ibu sama sekali. Jangan-jangan Kamu berisik ah. Memang siapa yang belajar? kamu sedang apa? Ini loh. Permohonan, aku ingin jadi superhero. Sebenarnya kamu ini umur berapa sih? Itu keren sekali kan? Aku mengalahkan orang jahat dan aku bisa menjaga kedamaian dunia. Tapi aku tidak punya alat yang seperti itu. Ya sudah, memangnya siapa juga minta bantuan kamu? Dewa Bintang pasti akan mengabulkan aku ingin jadi seorang superhero. Bintangnya saja belum muncul kan? Makanya Apa boleh buat? Ikat pinggang pahlawan serangga. Kalau masukkan serangga di sini, kita bisa berubah jadi superhero dengan kekuatan yang dimiliki serangga itu. Sekarang kita coba saja yuk. Laba-laba. Wah, keren banget. Bukan cuma keren, kekuatan laba-laba. Kekuatannya 5 kali lapisan baja. Doraemon. Suara yang barusan, kamu harus hati-hati. Ya. Ayo, di mana ada masalah? Apa di antara kalian ada yang butuh bantuan? Apa? Kalaupun ada, kami juga nggak mau minta bantuan kamu, Nobita. Iya. Saja nanti, pasti kalian akan butuh bantuanku. Hah? Jadi Lagi-lagi merampas komik milik orang lain. Mau apa sih kamu? Orang yang aneh. Maaf ya, jadi kecil-kecil begini. Ini. Maaf. Tidak ada orang yang butuh bantuan ya. Anak itu. Serangga. manusia nyamuk. Ternyata terbangnya lambat sekali. Siapa saja membantu aku tangkap anjing ini, tolong. Aduh. Serahkan saja padaku. Ini, Nek. Terima kasih. Apa-apa, Nek? Pak Guru. Ani. Pak Guru tadi melihat sesuatu tidak? Misalnya seekor monster raksasa yang sangat jahat. Atau organisasi rahasia yang bertujuan untuk menguasai dunia. Lebih baik sekarang selesaikan PR-mu. Mau apa juga, selalu saja gagal. Apa aku memang tidak cocok jadi superhero? Jangan lari, pengecut. Aku harus menolong orang itu. Lubang Toto! Ayo, cepat, pegang tangan Supri. Jangan lari. Nobita kok lama sekali ya? Dia pergi kemana sih? Tapi aku belum pernah lihat yang seperti itu. Ada apa teman-teman? Tadi ada orang aneh, muncul pakai kostum aneh. Namanya... Tadi dia bilang manusia cangcorang, kan? Bukannya nyamuk. Aduh. Sekarang sudah aman kan? Bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Kenapa orang tadi mengejarmu? Ya, waktu aku sedang bekerja, tiba-tiba muncul polisi yang sudah memintai. Jangan-jangan kamu pencuri. Apa tinggal? Manusia, kamu! Teman. Ini sukses besar Doraemon. Benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Nampaknya di dalam kelas, Suneo sedang asik bercerita di kelas bersama teman-temannya.
Seperti biasa, Suneo tidak jauh dari sifat sombongnya. Yang ia ceritakan hanya kekayaan melulu untuk pamer saja di depan teman-temannya. Di halaman sekolah, tiba-tiba saja masuk sebuah mobil mewah dan keluar seorang anak laki-laki tampan. Anak itu adalah murid baru di sekolahan. Pak guru membawanya masuk ke dalam kelas dan memperkenalkannya. Dia bernama Billy Money yang ikut pindah ke Jepang karena pekerjaan ayahnya. Sepulang sekolah, Nobita, Giant, dan Shizuka mengajak Bill ke taman dan memperkenalkannya kepada Doraemon. Tiba-tiba Suneo datang dengan membawa pesawat radio kontrol untuk ia pamerkan kepada Bill. Suneo pun bertanya kepada Bill, apakah ia juga punya mainan pesawat kontrol anak orang kaya seperti dirinya? Namun Bill dengan rendah hati menjawab tidak, tapi di rumahnya ada sebuah pesawat. Bill ternyata mempunyai sebuah pesawat pribadi sungguhan loh, yang sangat besar. Wah, Suneo pun kalah saing ya. Suneo pun begitu syok dan terkejut melihatnya. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Mereka pun diajak terbang oleh Bill dengan pesawat pribadinya. Di situ terlihat muka Suneo yang sedang kesal karena kalah saing dari Bill. Ternyata Bill adalah seorang anak sultan. Masih bertahan dengan sifat angkuhnya, Suneo pun menyombongkan kekayaannya di depan Bill. Tapi ternyata Bill jauh lebih kaya dibandingkan Suneo. Semua yang dipamerkan Suneo tidak ada apa-apanya dibandingkan yang Bill punya. Namun begitu, Bill sama sekali tidak sombong dan suka pamer seperti Suneo. Hal itu membuat Suneo semakin panas dan kesal pada Bill. Suneo pun merengek di depan mamanya. Dia ingin dibelikan pesawat beserta bandaranya serta kastil seperti yang dimiliki Bill. Tapi mamanya justru menunjukkan sebuah gambar kastil di dalam kalender kepada Suneo. Suneo pun marah dan kesal. Suneo yang iri pada Bill berpikir untuk bisa menang darinya. Dan tiba-tiba saja Doraemon lewat di depan Suneo, lalu Suneo meminta tolong kepada Doraemon untuk membantunya dengan memuji-muji Doraemon. Suneo meminta Doraemon mengeluarkan alat untuk mencetak uang, tapi Doraemon menolaknya karena alat tersebut tidak ada. Dan dengan penuh drama, Suneo pun yang licik memulai aktingnya di depan Doraemon dengan bercerita bohong. Karena tidak tega, akhirnya Doraemon mengeluarkan sebuah alat, buku cek masa depan. Buku cek masa depan. Tapi ketika Doraemon belum selesai menjelaskan fungsi buku cek masa depan tersebut, Suneo ternyata sudah pergi dari tempat itu. Suneo sudah pergi. Tahu-tahu dia pun sudah sampai di sebuah toko roti dan mencoba kebenaran fungsi dari buku cek tersebut. Benar saja dia bisa mendapatkan sepotong roti kroket dengan buku cek tersebut tanpa harus membayarnya dengan uang asli. Suneo menjadi senang sekali. Dengan buku cek itu dia pasti tidak akan kalah dari Bill. Pagi itu di sekolah, para murid dikejutkan oleh sebuah mobil mewah yang terlihat sedang berhenti tepat di depan gerbang sekolahan mereka. Dan keluar seorang anak laki-laki dengan mengenakan sepasang sepatu emas dan juga berpakaian serba emas. Ternyata anak laki-laki itu adalah Suneo. Dengan sombongnya dia keluar dari mobil limosin itu sambil berteriak congkak. Apa kabar rakyat jelata? Nyebelin sekali ya guys. Suneo kemudian memamerkan barang-barang yang ia bawa kepada Nobita dan Shizuka yang semuanya terbuat dari emas. Tapi sayangnya Nobita, Shizuka, dan Giant sama sekali tidak tertarik ketika Suneo memamerkan barang-barang itu. Ketika pulang sekolah, Suneo menawarkan tumpangan pulang untuk mengantarkan Nobita, Shizuka, dan Giant.
Tapi sudah bisa ditebak ya guys, ketika Giant, Nobita, dan Shizuka masuk ke dalam mobil, Suneo yang menyebalkan kembali mengejek mereka. Namun tiba-tiba saja terjadi goncangan di dalam mobil itu. Ternyata mobil mewah limusin Suneo tengah mentok di pengkolan. Mobil sepanjang kereta api itu pun tidak bisa belok dan berjalan lagi. Akhirnya Shizuka, Nobita, dan Giant pun memilih untuk jalan kaki pulang ke rumah mereka masing-masing. Suneo pun menjadi sangat kesal. Di lapangan, Giant, Bill, dan teman-temannya sedang asik bermain baseball. Suneo yang melihatnya dari jauh merasa kesal dan iri. Dia berpikir bahwa teman-temannya lebih memilih Bill untuk bermain karena dia lebih kaya dari Suneo. Suneo pun menghampiri Nobita, Giant, dan Shizuka. Dia memberikan sejumlah uang cuma-cuma untuk mereka gunakan berbelanja dan jajan. Dan mengajak Nobita, Giant, dan Shizuka bermain video game terbaru di rumahnya. Tapi mereka memilih untuk tetap bermain di lapangan bersama Bill. Suneo pun pergi dengan kesal. Di tengah jalan, dia melihat sebuah siaran TV tentang proyek menara tertinggi di dunia. Suneo jadi punya ide untuk mengalahkan kekayaan Bill. Dia bermaksud membeli proyek tersebut dan memamerkannya kepada Bill. Doraemon yang kebetulan sedang lewat di dekat proyek itu, tiba-tiba terhenti oleh sebuah poster yang tersangkut di depan mukanya. Doraemon terkejut ketika melihat poster itu. Dia pun menghampiri Suneo dan menjelaskan resiko yang akan terjadi jika dia terus saja menggunakan buku cek masa depan tersebut. Dengan mengeluarkan televisi waktu, Doraemon memperlihatkan apa yang akan terjadi di masa depan Suneo. Karena buku cek tersebut mempunyai fungsi seperti halnya buku kasbon. Suneo harus membayar semua uang yang ia keluarkan saat ini dan harus membayarnya nanti seumur hidupnya. Dia menyesal dan berkata jujur kepada Doraemon dan Nobita. Suneo mengira dia sudah jatuh miskin dan tidak akan ada lagi yang mau berteman dengannya. Doraemon dan Nobita pun sepakat untuk membantu Suneo keluar dari masalahnya. Suneo pun akhirnya mengembalikan buku cek tersebut kepada Doraemon. Keesokan harinya di kelas, Suneo nampak berbeda dari biasanya. Ia lebih kalem dan tidak pamer-pamer seperti biasa. Teman-temannya pun tersenyum melihat perubahan Suneo. Tiba-tiba saja Pak Guru masuk bersama Bill untuk berpamitan. Karena Bill harus pindah sekolah lagi mengikuti tempat kerja ayahnya. Mendengar berita tersebut, Suneo merasa senang. Dia merasa tidak ada saingannya lagi. Berita itu seketika mengubah Suneo ke sifat aslinya, sombong dan suka pamer. Dan itulah Suneo. Cerita pun berakhir. Jangan seperti Suneo ya teman-teman. Sifat sombong Suneo itu tidak baik untuk ditiru. Sombong itu berakibat buruk nantinya, dan orang yang sombong tidak akan disukai oleh teman-temannya. Sekian review film Doraemon yang berjudul Anak Sultan Sayang Suneo. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton film ini sampai akhir. Jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, biar kalian ingat dan tidak ketinggalan review film dari aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.